Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila mu'alif hadal kitab al-Mughazali wa la hadrati jami' salafuna salih wa la hadrati ustadna alim syaykh بنادنا الله تقضي حاجتنا والسر وفضلة الجعل حياة وجعلنا من أهل الخير نتمنى الله الشعوى سلمنا أهل نجم الآفات والرجال الميدان بيدنا يا الله إلى حضر دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai di mana kita ini? Sampai di sini karamatan. Ana rajulun, ini diceritakan faqala inna tonafisi bikizwin aksaru tawas. Ini cerita dari Hatim al-Assam. Hatim al-Assam ini mau bertemu dengan seorang yang lebih kaya. Kemarin kan dengan Muqatil. Ini bertemu dengan namanya adalah At-Tonafisi bikizwin di kota Kizwin. Aksaru tawasu'an yang lebih luas lagi kekayaannya, rumahnya dan sebagainya. Fasara Hatim, maka kemudian berjalannya Hatim muta'amidan dengan sengaja, menyengaja untuk di tempatnya ini si Tonafis ini. Fadakhala alaihi, maka faqala, maka berkata, rahimakumullah, semoga Allah mengasihi kamu. Ana rajulun a'jami, katanya Hatim, ana utawi saya itu rajulun seorang laki-laki a'jamiyun, bukan orang ajam. Kami ini orang ajam, bukan orang Arab. Uhibbu an tu'allimani mubtada'a mabda'a dini. Saya senang, saya ingin sekali supaya engkau mengajari aku permulaan agama saya. Mabda'a dini, permulaan agama saya, wa miftaha sholati, dan pembuka sholat saya. Kaifa, bagaimana atawaddo, wudu siapa saya li sholati, pada sholat. Qala na'am, katanya si orang alim tapi orang alim tapi sibuknya urusan harta benda. Orang alim sibuknya tapi urusan kekayaannya. Faqala nabiyah wa karamatan, dan kemuliaan. Ya gulam, wahai anak muda sini, hata, datangkanlah kepada saya ina, satu wadah, fihi, di dalam ina itu ma, ada airnya. Fa'utiya, maka didatangkan ilahi kepada At-Tonafisi tadi. Faqa'ada, maka kemudian duduk maka duduk siapa At-Tonafisi, Tonafisi. Fatawaddo, maka kemudian wudhu siapa At-Tonafisi, salasan 3 kali. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Terus kemudian sumakala, lantas berkata hakada, seperti ini, fatawaddo, maka silakan kau sekarang wudu. Faqala, maka berkata siapa Hatim al-Assam, maka naka pada tempat itu hatta atawaddo, di tempatmu kamu wudu, saya tak ingin wudu. Baina yadek, di hadapan kamu. Baina yadek, di depan hadapan kamu. Fayakunu auqat, supaya dengan ini menjadi luwih kukuh, luwih kuat, 5 urid apa yang saya kehendaki. Jadi saya mau wudu, kamu kan sudah mengajarkan, saya tak sekarang praktek supaya di depan kamu, supaya lebih benar, lebih kuat. Faqama, maka berdiri siapa At-Tonafisi, wa qa'ada, kemudian duduk siapa Hatim, fatawaddo, maka kemudian wudu siapa Hatim, summa ghasala, kemudian membasuh Hatim zira'ah, ini tangannya Hatim ini arba'an. Kalau Tonafisi tadi kan 3 kali dibasuh 3 kali. Ini kalau Hatim 4 kali dibasuh, di sini 4 kali dibasuh. Faqala, maka berkata siapa At-Tonafisi, ya hada asrafta, ini kamu berlebih-lebihan ini. Kamu menggunakan air berlebih-lebihan. Saya ngajari kamu kan 3 kali, kok kamu 4 kali. Nah, gitu ya. Wa anta fi jami'i hada kullih lam tusrif. Kemudian famadha, qala la Hatim, famadha, maka
Famada, maka di dalam apakah israf itu wahai at-Tanafisi? Qala ghasalti dzara'an, yaitu kamu membasuh 4 kali di tangan kamu. Faqala, ya subhanallah wa ya Allah, wahai maha suci Allah al-azim, ana fi kaffin min ma'in asraftu, saya ini hanya menggunakan satu ini hanya satu melebihi satu saja usapan, satu kali basuhan saja sudah kamu bilang saya ini sudah berlebihan. Kami ini hanya cuma satu gini untuk membasuh tangan, mestinya 3 menjadi 4. Itu saja sudah kau katakan saya ini sudah berlebihan. Wa anta fi jami hadza kulli lam tusrif, dan kamu mengumpulkan harta benda yang segini banyak, yang pikirannya kamu sibuk sehingga kamu tidak sempat ngajar, sehingga kamu tidak sempat gini. Ini orang kalau sudah terlalu sibuk, ya, orang itu kalau dengan alasan sibuk itu kemudian malas ngajar. Betul apa betul? Suruh ngajar repot. Saya lagi repot punya bisnis, mau meeting, mau bisnis segala macam. Urusan pinang saja ngajinya sudah ditinggalkan. Ya, Masya Allah. Kamu yang saya cuma melebihi air sedikit saja sudah kata, lah kamu yang sibuknya kamu dengan alasan sibuk, kamu tidak pernah ngurusi agama ini, kamu tidak pernah ngurusi umat ini. Itu kamu enggak itu kamu tidak berlebih-lebihan seperti itu. Ini adalah ini cara sesungguhnya Hatim ini bukan mau belajar wudhu, sesungguhnya adalah mau mengajari dia itu berlebih-lebihan dalam urusan harta, berlebih-lebihan dalam urusan harta. Qala ghasalti ra'an fa'alima at-Tanafisi, maka at-Tanafisi mengetahui anau qazada dzalik alim. Ini akhirnya Tanafisi ini mengetahui bahwasanya maksudnya Hatim ini bukannya ingin belajar tentang wudhu, tetapi Hatim ini sedang mengajari dirinya yang terlalu alasan sibuk, tidak mau ngurus umat, umat. Duna ta'lim wa dakhala manzilahu, maka kemudian at-Tanafisi begitu dikasih pelajaran seperti itu, langsung beliau masuk ke dalam rumahnya, tidak keluar mujahadah terus-menerus, ibadah terus-menerus selama 40 hari tidak keluar dari kamarnya itu. Maka ini Masya Allah. Jadi kadang-kadang itu begini, orang memberikan pelajaran, wali-wali itu memberikan pelajaran dengan cara-cara seperti itu. Tidak langsung bertemu, wali, kamu umpamanya Bang J, kamu itu mau ngurusi pinang terus, kapan kamu ngaji umpamanya. Tidak langsung begitu, tapi dengan cara yang lain, cara yang lain seperti itu. Ya, itu seperti cucunya Rasulullah Hasan Husain ketika bertemu dengan orang yang wudhu salah, tolong saya diajari, wahai Tuhan, kamu jadi jurinya ya, saya mau wudhu saya mana yang benar, wudhunya Hasan begini, wudhunya begini, terus yang benar kamu berdua, yang salah adalah aku. Itu jadi Masya Allah ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi ini masalah. Jadi sesungguhnya adalah orang bekerja itu boleh, yang terpenting motivasi kerjanya itu loh, jangan itu menjadi tujuannya. Kiai saya Kiai Maimun itu Masya Allah, saya ini pernah di Malang, benar-benar ada muridnya Kiai Maimun, namanya Mas Sofi, Malang ya. Sofi, saya pernah bermalam. Kalau seandainya saya mau bermalam di sana, di rumahnya, dia punya rumah sendiri, tapi punya rumah-rumah. Kalau saya di sana mau 1 bulan pun saya dijamin di tempat itu, makan saya dijamin. Saya di sana gratis di rumahnya Mas Sofi itu. Masya Allah, menghormati ulama-ulama itu. Beliau tuh sampai punya kayak kalau umpamanya di sini kayak Alfamart itu, di sana sudah berapa banyak dia punya toko-toko, berapa banyak warung-warungnya. Tapi luar biasa. Jadi kerja itu jangan menjadi tujuannya. Cari uang itu bukan tujuannya, tapi itu bagaimana menjadi sarana dakwahnya itu loh. Menjadi sarana dakwahnya itu. Masalah ini benar, saya cerita ini saya pernah ke sana masalahnya. Saya pernah ke sana dan setiap pagi itu Masya Allah ya. Benar-benar saya cerita. Jadi kalau kamu ingin sukses, ya. Kalau kamu ingin sukses, kerja kamu itu bisa mengantarkan kamu masuk surga. Itu seperti itu. Ini Mas Sofi, benar. Tokonya banyak,
Kalau mau kau saya ajak ke sana itu. Tokonya banyak, warungnya banyak, warungnya mantep-mantep. Terus kemudian apa? Dia itu mewajibkan satu, karyawannya tidak boleh maksiat. Perhatikan, karyawannya tidak boleh maksiat. Ada ketahuan karyawannya, lanang, laki perempuan, ketemuan di luar langsung pecat tanpa hormat, langsung pecat tanpa ampun. Jadi apa? Kemaksiatan itu menyebabkan rahmat Allah itu rahmat Allah dibuntu, rahmat Allah ditutup. Kemaksiatan itu rahmat Allah ditutup. Makanya santri itu jangan maksiat. Kiai Maimun itu sebenarnya gitu. Pokoknya santri rotok kadang-kadang cerewet. Yang penting jangan maksiat. Perintah Kiai Maimun, yang penting jangan maksiat. Satu. Terus yang kedua, wajib sholat kalau sholat, tapi yang paling wajib sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah. Seluruh karyawan itu sholat berjamaah, terus wiridan bareng-bareng. Jadi pokoknya katakanlah karyawan yang ada di sini, nanti ada bosnya, ada pengawasnya, itu harus jamaah subuh dan harus sholat qobliyah subuh, sholat subuh, karena itu menjadi kunci keberkahan usaha-usahanya. Itu benar. Dan setiap subuh itu punya wiridan-wiridan. Katakanlah rotib. Kalau hari Jumat maulid, pengajian mendatangkan. Saya ini pernah ngisi pengajian di tempatnya beliau. Saya pernah ngisi di tempat. Kalau Jumat semua karyawan di toko-toko dikumpulin untuk bikin maulid, terus saya ngisi ceramah setiap Jumat. Kalau yang lain cukup wiridan di masing-masing. Tapi yang penting itu subuh itu harus jamaah. Kalau subuh berjamaah itu istimewa. Makanya terus terang saja, saya itu terus terang sangat tidak suka, sangat tidak senang kalau ada pengurus pondok di sini santri tidak subuh, itu paling tidak senang. Kok saya lihat tidak senang sekali, karena itu membawa ketidakberkahan lingkungan. Wong itu saja, wong toko saja bisa jamaah, lo ustadz kok tidak jamaah, oh santri kok nggak jamaah, iya apa enggak? Gini pembetulan? Iya apa tidak? Sampai saya mau cerita, ini benar. Kiai saya, Kiai Maimun, Mbah Yai itu, Mas Sofi itu suara, Mbah Yai saya mau buka toko lagi, Mbah Yai minta Mbah Yai yang meletakkan batu pertama. Mbah Yai Maimun saja itu datang ke Malang untuk meletakkan batu pertama di kios toko-tokonya itu. Saking apa? Respeknya Kiai, mendukungnya Kiai para orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang seperti ini. Pengusaha tapi memasukkan karyawannya ahli ahli surga. Coba Mas Ahmad Juni coba gitu, punya karyawan 40 rajin sholat subuh semua, ya. Qobliyah subuh, yang penting qobliyah subuh dulu kan, qobliyah subuh, terus subuh wiridan bareng-bareng. Saya kemarin di BI itu dengan Pak Agus itu, Pak Agus, ya Pak Agus nggih. Saya dengan BI itu apa kuncinya? Ada toko, masya Allah dulu itu omsetnya itu berapa? Langsung omsetnya miliaran, karu-karuan. Berapa miliar tuh? Berapa miliar? Ora karu-karuan wae punya toko-toko. Kalau punya kios, cari bikin toko. Pamannya di sini mau pondok di sini mau bikin toko, langsung pamannya kios ada Alfamart di sini, sampingnya bikin langsung sampingnya. Mencari tempat yang strategis langsung di samping toko itu. Enggak usah khawatir. Mesti laris. Karena apa? Kuncinya itu seluruh karyawan harus sholat qobliyah subuh berjamaah, sholat duha, ada wiridan-wiridannya. Ini menjadi kunci berkah. Coba saya itu ngangen-ngangen, coba santri di sini, ustadz di sini, ustadz do gelem jamaah subuh, do wiridan bareng-bareng, betapa indahnya, betapa berkahnya. Ojo sampai kita ini menjadi penghambat keberkahan lingkungan ini. Ya, jangan sampai. Kiai Maimun coba bayangkan, Kiai Maimun itu mau meletakkan batu pertama untuk bikin kios, bukan bikin pesantren. Untuk bikin toko, bukan bikin pesantren, coba bayangkan. Mas Sofi itu ya Allah, yang kemarin kita ketemu juga begitu. Kuncinya seluruh karyawannya harus jamaah. Kalau pemainnya halangan, suruh duduk di pokoknya wiridan. Ya, kalau enggak jamaah, suruh duduk. Jadi ini kita ada penawaran luar biasa. Nah, seperti imam yang mau bikin toko, langsung komunikasi dengan kita punya ini jaringan pondok pesantren. Mau bikin toko di mana? Mau diisi 100%. Pokoknya kita punya tempat di sini. Disurvei dulu sana, diisi 100%. Diisi 100% oleh toko itu. Jaringan pondok pesantren itu yang dipegang. Kemarin kami di bank
di Bank BI dengan Pak Agus itu. Ya Allah, prospek luar biasa. Segala macam bisnis apa saja bisa kita ambil dari sana. Nah, jadi kita harus, tapi yang penting subuh itu loh. Subuh terusan apa ini? Baca waqiah, terus baca alam nasroh, pokoknya wiridan-wiridannya itu. Ayo coba kalau orang-orang bikin toko saja rajin sholat subuh, masa bikin pesantren, di pesantren nggak rajin, gini betul. Allah, semoga Allah menguatkan diri kita, amin Allahumma. Ini cerita. Jadi masalah ini berkaitan masalah ini bisnis karena Allah, bisnis karena Allah ya. Yang penting kaya tapi bukan hati kita bukan di situ, tapi kaya tapi karena Allah ini loh. Terusan kemudian fa'alima atau nafa'ana, terusan ila arba'ina yauman. Falamma taqala Hatim Baghdad, maka ketika Hatim al-Asam itu sampai di Baghdad, istama'ilih ahlul Baghdad, maka berkumpullah ulama-ulama orang-orang di ahli Baghdad itu di Irak itu menyambutnya. Faqalu, maka mereka berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, anta rajulun, kamu seorang laki-laki, walakin a'jamiyun, tetapi kamu orang a'jami. Walaysa yukallimuka ahadun illa qata'tahu. Walaysa, dan tidak ada yukallimu yang berbicara kepada kamu ahadun seorang illa qata'tahu, kecuali kamu mengalahkan. Kamu ini orang ajam, tapi tidak ada orang yang berbicara berdebat kepadamu kecuali kamu mengalahkannya. Qala ma'i salasu hisalin, kata Hasim al-Asam, karena di dalam diri saya itu ada 3 hal. Azharu bihinna ala khosmi, saya mengalahkan atas musuh-musuhku, orang yang musuhku dengan 3 hal ini. Afrahu ida asoba khosmi, saya yang pertama, saya itu berbahagia ketika ida asoba, ketika benar, ketika ngenani kebenaran. Siapa? Khosmi, musuhku. Jadi kalau saya berdebat, kemudian lawan debatku itu kok mengalahkan diriku atas apa itu, ternyata dia benar pendapatnya, itu saya bahagia. Nah ini yang pertama kuncinya. Bukan kita yang penting bagaimana saya menang, bagaimana dengan cara apapun juga. Udah, kalau lawan debatku, lawan dialogku, dia menang, dia benar atas pendapat itu, maka saya berbahagia banget. Berarti saya yang salah, saya bisa dibenarkan gitu loh. Wa ahzanu idza akhta, dan saya susah idza akhta, ketika saya bersalah. Wa ahfadu nafsi alla ajal alaih, dan saya menjaga diriku alla ajala, supaya saya tidak bodoh alaihi atas. Jadi saya bagaimana lebih mengenal apa itu lawan-lawan debatku. Fabalagha, maka sampai dalika pada itu penyampaian al-Imam Ahmad bin Hanbal pada Imam bin Ahmad bin Hanbal. Faqala subhanallah ma'aqala qaumun ma'aqala, betapa apa itu sempurnanya akalnya Hatim ini. Kumu, berdirilah kamu, bina dengan kami ilahi, untuk bertemu dengan Hatim al-Asam. Ini Ahmad bin Hanbal, salah satu mazhab yang keempat itu adalah ingin bertemu dengan Hatim al-Asam. Falamma dakhalu alaihi qala lahu, maka ketika mereka masuk alaihi atas Hatim al-Asam, qala, maka berkatalah kepada Hatim, ya Abu Abdurrahman, masalamah minid dunya, mau tahu apa salamah supaya kita ini bisa selamat daripada dunia? Qala ya Abu Abdurrahman, ya Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, ya Abu Abdullah, la taslam minad dunya hatta yakuna maka arba'u shol. Kamu tidak akan bisa selamat dari dunia ini kecuali kamu beserta kamu ada 4 perkara, kata Hatim al-Asam. Yang pertama adalah taghfiru lil qaum jahlahum, kamu bisa mengampunkan kaum yang ada di sekelilingmu atas kebodohan mereka. Kalau mereka melakukan suatu kebodohan, melakukan suatu tindakan-tindakan bodoh, kamu harus jembar dada kamu supaya bisa mengampunkan mereka. Pertama, ini kamu supaya bisa selamat di dunia ini. Wa tamna'u jahlaka minhum, dan yang kedua, kamu harus bisa mencegah dirimu atas kebodohanmu minhum, daripada mereka. Tapi kamu yang penting harus benar. Berarti kamu yang penting harus benar, ya. Tindakanmu harus benar. Mereka kalau ada kesalahan kamu bisa mengampunkan, tapi yang penting kamu harus benar. Wa tabdzalu lahum syai'aka, dan kamu suka memberikan apa-apa yang menjadi milikmu, suka sedekah kepada mereka. Wa takunu ma'asayim ayyisan,
Tetapi kamu bagi miliknya dia, miliknya mereka, kamu itu bebas. Kamu putus asa Aisyah itu berarti kamu tidak punya rasa kepemilikan miliknya mereka, mereka. Fa idza kunta hakada, maka kamu kalau mempunyai 4 sikap seperti ini, salimta, maka kamu selamat dari dunia ini. Sumasara ilal Madinah, maka kemudian Hatim al-Asam berangkat ke Madinah. Fastaqbalu, maka kemudian menyambuthu kepada Hatim siapa ahlul Madinah. Faqala, maka berkata Hatim, ya kaum, ayyuh Madinah, ayyu Madinah, di manakah kota Madinah hadi? Qalu Madinatul Rasul. Yang dimaksud kota Madinah itu adalah kotanya Nabi Muhammad SAW. Qala, maka berkata Hatim, fa aina qasru Rasulillah. Saya mau bertanya kepada kalian yang sudah lama di kota Madinah, di manakah gedung-gedungnya Nabi Muhammad, di manakah rumah-rumah tingkatnya Rasulullah, di manakah gedung-gedungnya Nabi Muhammad sallallahu hatta usalli, supaya saya bisa sholat di gedungnya Rasulullah itu tadi. Qalu, maka mereka berkata, maka lahu qasrun, tidak ada Rasulullah punya gedung-gedung rumah bertingkat. Inna maka lahu baitun lati'un bil ardi, tetapi Rasulullah itu hanya punya rumah yang itu lantainya itu persis dengan tanah. Lantainya itu lantai tanah begitu saja, bukan lantai keramik, bukan lantai keramik, tapi lantainya langsung menyentuh tanah. Qala Hatim, qala fa aina qusuru ashabi Rasulillah radhiyallahu anhum, di manakah gedung-gedungnya gedung rumah-rumah gedungnya para sahabat-sahabatnya Rasulullah? Qalu, maka mereka orang Madinah, maka lahum qusur, tidak ada mereka punya gedung-gedung wahai Hatim. Inna maka lahum buyutun latiatun bil ardi, tetapi mereka para sahabat-sahabat Nabi itu juga rumahnya itu lantainya langsung di tanah-tanah, langsung di tanah-tanah saja. Qala Hatim, ya qaum wa hadza ma, ya qaum, wahai kaum, fa hadi madinatu fir'aun. Tetapi kalau begitu saya lihat sekarang ini kota Madinah ini adalah berarti kalau gitu kotanya Fir'aun. Kotanya Fir'aun, kata ini Hatim langsung. Ini kotanya Fir'aun. Maka orang-orang tersinggung. Wah, ini kotanya Nabi dikatakan ini kotanya Fir'aun katanya. Kalian kan Hatim bertanya, di mana gedung-gedungnya Nabi? Tidak ada. Gedung-gedung langsung tanah. Mana sahabat-sahabat langsung di tanah, tidak punya gedung-gedung, rumah panggung-panggung tidak ada. Terus kalau gitu, kalau begitu ini kotanya Fir'aun ini, kotanya Fir'aun. Maka kemudian ditangkap fa'akhadhu wa dhahabu, maka kemudian mereka nangkap ini Hatim, ditangkap oleh mereka, wa dhahabu, mereka membawa ila sultan, kepada pemimpin negara itu. Wa qalu hadza al-ajami, tuan raja, ini orang Ajam, yaqulu hadi, dia mengatakan hadi Madinatul Fir'aun, dikatakan kota Madinah ini menjadi kotanya Fir'aun katanya. Qala al-wali walima dzalik, ada kata, bagaimana kau mengatakan seperti itu? Oh, qala Hatim, la ta'jal alayya, jangan tergesa-gesa wahai tuan raja, wahai tuan, jangan tergesa-gesa pada saya. Ana rajulun ajami, saya ini orang kampung, saya ini orang Ajam, bukan orang Arab, gharib, yang masih asing, orang yang jauh. Dakhaltu al-balad, saya masuk di suatu negara ini, faqultu Madinah min hadhi, saya tanya, ini Madinah siapa ini? Qala, katanya ini Madinahnya kotanya Nabi Muhammad SAW. Maka saya bertanya, di mana gedung-gedungnya Nabi Muhammad? Di mana gedung-gedungnya para sahabat? Mereka mengatakan seperti ini, seperti itu. Tidak punya gedung. Tapi saya lihat di sini kok gedung-gedung semua, rumahnya mewah-mewah semuanya, diceritakan kisah. Qala, maka oleh karena itu saya teringat Al-Qur'an, waqad qala, dan sungguh berfirman siapa Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, demi sungguh-sungguh telah ada bagi kamu semuanya, fi Rasulillahi, di dalam utusannya Allah, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Fa antum biman ta'assaitum, dan kalian semuanya, kata Hatim Asam, dengan siapa kamu mengambil suri teladan? Apakah kalian semuanya cara membangun rumah, cara berbisnis kalian ini sudah mengikuti uswahnya Rasulullah SAW, atau kalian mengikuti uswahnya Fir'aun, awwaluman bana bil jassi wal ajr, yaitu permulaannya Fir'aun itu yang membangun rumah-rumah mentereng, rumah-rumah yang mewah itu,
fakhallu anhu wa taraku. Maka kemudian orang-orang ini Hatim al-Asam dimaksudkan adalah menasihati orang-orang Madinah. Kalau kalian mau mengikuti Rasulullah hidup sederhana, tapi kalian mewah-mewah banget seperti ini. Maka kemudian Hatim al-Asam dibiarkan dilepaskan. Fada hikayah Hatim al-Asam rahimahullah wa sayyid min sirati salaf, dan akan datang sirahnya ulama salaf fil badadati, di dalam pakaian-pakaian yang sederhana, wadar kita jamul, dan meninggalkan untuk terlalu bersolek, ya, ma yashhadu lidzalika fi mawadhi, di dalam tempat-tempatnya. Jadi Hatim al-Asam cara menasihati masyarakat adalah dengan cara itu. Yang penting itu tadi, sesungguhnya yang paling sekarang tidak bisa dibendung lagi. Rasulullah itu hidup sederhana, para sahabat itu sederhana, tapi betapa kita ini umat Islam itu menikmati Rasulullah hidup dengan tidur dengan pelepah kurma, kita pakai kasur-kasur yang mewah. Rasulullah tidak pernah pakai AC, pakai kipas, panas-panas seperti itu. Kita hidup, masya Allah, kita ini menikmati banget, ya, terlalu menikmati kehidupan dunia ini. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah hidupnya sangat sederhana seperti itu. Wa tahqiq hadirin, wa tahqiq fihi anna tazayyun fil mubah laisa. Sesungguhnya dalam kitab ini juga diterangkan yang nyata, yang seharusnya memang yang sebenarnya di dalam masalah tazayyun itu, anna tazayyun bil mubah, sesungguhnya bersolek, berpakaian yang bagus dengan perkara yang mubah itu dibolehkan. Laisa biharam, tidak haram. Walakinal khaut, tetapi yang dilarang adalah terlalu berkecimpung. Terlalu berkecimpung pikirannya hanya pakaian rumah-rumah mewah, pakaian mobil-mobil yang terlalu tazayyun di sini, terlalu menyibukkan diri kita di sini. Untuk ibadahnya ibadahnya kurang, untuk pengabdiannya kepada agama ini susah. Ini menjadi masalah. Jadi masalah kronis kita sekarang ini, santri-santri kita umat Islam itu terlalu sibuk ngurusi tazayyun, harta benda, tapi tidak menyisihkan waktunya untuk agama. Tidak pernah menyisihkan. Sekarang ini kan masalahnya ini, untuk ngaji susah, sibuk aku, untuk zikir susah, sibuk aku. Anak-anaknya susah untuk ngaji, anak-anaknya tidak mau dipondokkan, anaknya tidak mau pesantren, urusannya sibuk. Sekarang kesibukan luar biasa. Urusan HP sibuk, urusan bola sibuk, betul? Urusan macam-macam sih, urusan bisnis sibuk, urusan segala macam, sehingga urusan akhirat kita, urusan agama kita, kebodohan kita tidak pernah terurus. Ini menjadi masalah kronis. Ini yang menjadi. Makanya bagaimana kita punya manajemen waktu yang baik. Harus ada yang bersungguh-sungguh urus agama ini. Kalau tidak sungguh-sungguh akan merusak agama. Makanya harus sungguh-sungguh, harus istiqomah. Haut fihi yujibu al-unsa, sehingga orang kalau terlalu disibukkan dengan urusan-urusan lima, sehingga dia terlalu sibuk, terlalu senang, terlalu bahagia, sukacita dengan kehidupan dunia, hatta ya syuqqa tarku, sehingga dia sangat susah untuk meninggalkan itu. Wastidamatul zinah, dan terus menerus wastidamah ngelanggengake terlalu bersolek, la tamakkan, tidak memungkinkan illa bimasarin asbabin, tidak memungkinkan untuk dirinya kecuali bersentuhan dengan sebab-sebab fil ghalib, di dalam kebiasaannya, zamu yang menetap, fi mura'ati, di dalam menjaga asbab tadi. Yalzamu wajib min mura'ati, dari menjaga asbab, irtikabul ma'asi, menerjang kemaksiatan kausan, min mudahanah, daripada lemahnya agama kita, mudahanah itu wa mura'atil khalqi, dan menjaga hatinya para masyarakat, wa mura'atihim wa mura'atim, dan harga dirinya masyarakat, wa umurun akhar, dan perkara-perkara lain, ya mahdurah, itu adalah perkara-perkara yang diharamkan, wal jasmu wal hazmu, dan utai hati-hati, istinabu dzalik, itu menjauhi itu semuanya. Li'anna man khadha, orang yang terlalu berkecimpung, menyibukkan diri di dunia, di dalam dunia, la yaslab, tidak selamat minha, daripada albattata, babar pisan. Albattata sama sekali bahasa Jawa babar pisan. Walau kana, dan walaupun al-masalamah, itu keselamatan mabdulah itu diberikan mal haud fiha, kalau memang itu kesibukan terlalu dunia itu bisa menyelamatkan, lakana, tentu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubaligu, tidak banget atau tidak tegas Rasulullah fi tarkid dunia, Rasul tegas meninggalkan masalah dunia ini, hatta naza'a, sehingga Rasulullah melepas komis
baju kemejanya Rasulullah al-mutarras yang bersulam bil alam dengan bendera. Wa naza'a, dan Rasulullah melepas cincinnya Rasulullah, cincin fi asnal khutbah, di dalam tengah-tengahnya ketika khutbah. Tidak mau ketika khutbah harus bersolek dengan segala macam perhiasan-perhiasan yang macam-macam. Ila ghairi dzalik, sampai itu bisa mimma, dari perkara sayati yang bakal datang apa bayanu penjelasannya apa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jadi hati kita itu kalau kita ingin mengabdikan agama benar-benar, hati kita harus bisa betul-betul dimanage, bisa memanajemen waktu, manajemen hati kita itu betul-betul harus karena Allah. Yang lain itu hanya pendukung, menjadi sarana. Sarana jangan menjadi tujuan utama. Sarana itu hanya sekedar sarana, tapi kita kadang-kadang sarana menjadi tujuannya. Sehingga pengabdian yang seharusnya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, supaya menjadi hambanya Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi hambanya dunia, bukan untuk menjadi hambanya perut, tapi kita ini diciptakan untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih limal qal khatim wasaqna nasrul haqq wal haqq la yadullu siratal mustaqim wa ala alihi nasallallahu bihaqqil anbiya wal mursalin wa ahli wa ala baiti nuzuriyati. Nasallallahu Allah bihaqqin nabi wa hadisna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nasallallahu Allah bihaqqi jami' ashabi sallallahu alaihi wa jami' tabi'in. Nasallallahu Allah bihaqqi jami' salafun salih ya Allah. Nasallallahu Allah bihaqqi Imam Ghazali. Nasallallahu bihaqqi wa bi barakati kitab Ihya Ulumuddin ya Allah. Nasallallahu Allah bihaqqi jami' jalal wa ghazwa wa bihaqqi jami' sada ali wa ali ya Allah. Anta ti hajatina wa hajat usur umurana irfa'dur tahir sayyidina ijal hayatan ja'ala min ahli al-khair wa la taj'alhum الشحاوة. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، واجعل عملنا خالصا وجهك. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما نافعا ظاهرا وتحصلنا من عندك الصالحين في الدنيا والآخرة، ارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله الحمد لله ونصر الفاتحة. بسم الله.